awalnya memang Putu yang telah lebih awal meninggalkan kita ini dalam didiagnosa sebagai penyakit jantung dan sesak. Cuman setelah berjalan ternyata positif COVID-19. Jadi ini sebuah peringatan bagi kita semua bahwa jurnalis sebagai profesi yang sangat rentan terhadap terpapar COVID-19. Yang pertama, doa ini untuk meninggalnya Putu, biar Amore Ngancinje, keluarganya dikuatkan, kemudian usaha yang sudah dibangun mampu nanti dilanjutkan. Kemudian yang kedua, ini adalah peringatan internal kita untuk tetap waspada, tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian juga agenda ini juga sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa jurnalis bekerja juga mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, ingin memberikan edukasi ke masyarakat, ingin mengingatkan agar tetap waspada, biar tidak masyarakat selalu apatis, beranggapan bahwa kadang-kadang kita menyajikan berita untuk menakut-nakuti, kita menyajikan berita bohong yang membuat ekonomi terpuruk dan lain-lain. Bahkan kami, Pak Kadis, salah satu media yang sudah sempat mengalami caci maki yang sangat serius. Kami sempat dikatakan sebagai media anjing, bahkan kami sudah tembus, walaupun sudah pihak tersebut mohon maaf. Jadi semoga ke depan jurnalis tetap bersatu dengan pemerintah, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan ini sebenarnya inisiatif dari pimpinan kami, Pak Kadis, Pak DPR, atas meninggalnya rekan kami Putu Artayase yang sebenarnya bukan sebagai rekan saja, beliau juga salah satu mitra bisnis kami. Secara selama ini kami sering berbagi peluang, potensi, kesempatan dan berbagi ilmu. Kami sudah sering berkolaborasi dengan beliau. Saya tidak banyak, saya hanya menyampaikan pesan ke kawan-kawan bahwa ini terutama untuk semua wartawan sih sebenarnya, dan untuk Bali Express khususnya, bahwa dalam situasi apapun saya selalu berpesan kepada kawan-kawan bahwa tidak ada berita seharga nyawa. Jadi apapun situasinya, apapun kondisinya, tetap nyawa yang lebih utama dan kesehatan yang lebih dipentingkan. Untuk itu makanya kami di sini di Bali Express, Pak Kadis, sudah menerapkan jauh sebelum diterapkannya PKM di Denpasar. Kita sudah mengatur jam kerja, kemudian kita juga sudah memesan meminta kepada kawan-kawan wartawan untuk lebih baik kalau misalnya mencari berita, wawancara melalui WhatsApp atau video call,
itu untuk kepentingan kita semua, tidak hanya untuk menjaga kawan-kawan yang di lapangan, tapi juga untuk menghindari terjadinya penularan virus yang cukup berbahaya, sangat berbahaya ini, yang melumpuhkan dunia ini, kepada para narasumber atau siapapun yang ditemui. Dan kami sudah dari akhir Maret sudah membuat protokol liputan bagi wartawan Bali Express, dan itu sudah langsung kita sebarkan ke kawan-kawan untuk mentaati protokol itu. Jadi sebelum media lain atau perusahaan lain membuat protokol untuk bekerja, kami sudah membuat protokol itu, protokol aturan bagaimana kita bekerja, bagaimana kita liputan, karena kita berprinsip bahwa tidak ada berita seharga nyawa. damai di sana, dan kalaupun toh ada, selama dia menjalankan tugas-tugasnya yang salah, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, pada masyarakat atau teman-teman media, tolong dimaafkan. Dan yang kedua, keluarga mau tidak mau harus rela, mau tidak mau harus ikhlas atas berpergian untuk Antayasa. Mungkin pesan saya untuk teman-teman media ke depan, ya memang harus satu-satunya cara harus kita membentengi diri kita masing-masing dengan protokol kesehatan yang memang sudah dibumikan, disosialisasikan sama pemerintah. Salah satunya ya harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Nah, saya juga berharap kepada masyarakat jangan terlalu a priori terhadap berita-berita media, karena media itu sesungguhnya kalau menurut saya itu sangat bisa dipegang informasinya, sangat bisa dipegang. Karena apa? Dia itu bertugas berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan, berdasarkan tata tertib atau ADRT yang dimiliki sama wartawan itu sendiri. Tidak berat sekali sebetulnya tugas wartawan itu, dan dia itu pasti tidak berani bikin berita yang aneh-aneh, yang tidak sebenarnya, tidak berani. Saya pun sudah berpuluh-puluh tahun di wartawan, takut saya. Jangankan berita yang kita dapat informasi umpamanya apa gitu, kita tidak berani memberitakan, tidak berani. Kita harus ada cover website, ada check and balance dan sebagainya. Itu wajib wartawan, dan itu sudah dilakukan wartawan. Tapi yang sekarang kan apa yang diberitakan terkait masalah COVID ini, apa yang diberitakan media itu kan kadang-kadang mendapat cacian. Tidak semua sih masyarakat seperti itu. Ada yang berita yang ada dibikin kawan-kawan media resmi. Itu media kan sudah semua itu dinaungi sama aturan. Dia juga bekerja di perusahaannya itu ada aturannya, ada aturan perusahaan dan macam-macam. Itu sudah tidak abal-abal, tidak abal-abal. Orang yang kerja di perusahaan itu, perusahaannya pasti sudah sudah dilengkapi dengan aturan-aturan. Dan juga teman-teman di wartawan juga
sudah teruji itu, artinya tahap demi tahap itu sudah ada latihan itu loh. Apalagi sekarang itu ada kompetensi ujian, kompetensi dan sebagainya, itu kan screening wartawan untuk dia bisa menjadi wartawan yang baik. Dan itu sudah dilakukan sama kawan-kawan wartawan. Tapi saya juga berpesan kepada masyarakat, berita media resmi itu, entah itu di TVRI, media TV, media RRI, media online, atau media apalagi surat kabar yang gampang ada buktinya, itu nggak berani macam-macam wartawan, nggak berani. Malah saya kalau umpamanya bisa mengajak teman-teman masyarakat harus lebih percaya dengan berita di media, baik itu media koran, baik itu media radio atau televisi, ketimbang umpamanya ada di medsos, ada di Facebook dan sebagainya. Itu kan akurasinya tidak ada. Sekarang dengan gampangnya orang mencomot apa yang dapatkan, di share dan sebagainya, itu tanpa mempertimbangkan apa benar apa tidak itu apa berita itu. Nah, makanya saya berpesan kepada dalam hal ini saya kasihan sama wartawan sebetulnya. Dia sudah capek-capek, sudah cari berita yang susah, tetap juga mendapat respon yang tidak bagus, sebagian yang tidak bagus. Nah, maka dari itu, untuk tidak ini berlanjut, saya menginginkan atau berharap kepada instansi atau instansi berwenang dalam hal ini, siapapun itu, entah itu polisi dan sebagainya, memang harus itu dibikinkan aturan yang jelas gitu loh. Kalau umpamanya kalau ada yang teman-teman masyarakat yang bikin hoax dan sebagainya, itu memang harus ditindak. Kalau dibiarkan itu akan semakin parah, benar semakin parah, dan akan mengacaukan semua jadinya. Yang benar bisa jadi salah gitu loh. Media itu saya yakin sekali itu dia tidak berani bikin berita yang aneh-aneh, yang tidak sebenarnya. Nah, ini yang media yang sudah bikin berita yang benar kadang-kadang mendapatkan cacian, itu kan kasihan kita. Makanya dari itu, dengan kondisi begini, polisi sekarang kan sudah ada sibernya itu, tolong itu diperbaiki itu supaya berita-berita yang tidak benar ini tidak menyebar luas, dibiarkan seperti itu. Ya mungkin itu harapan saya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait harapan masyarakat, habis itu situasi duka cita kaum jurnalis, bagaimana ke depan harapannya terhadap media dengan wabah ini, Pak? Ya, tentunya kita di sini pertama saya mengucapkan belasungkawa terkait dengan duka cita dengan selamat pulangnya sahabat kita ya, Putu Ardayase, yang bukan satu wartawan senior dan dianggap beliau sudah selama ini mengabdikan diri untuk menjadi jurnalis dengan pemberitaan-pemberitaan kita bagi pemerintahan dan masyarakat. Tentunya ini memang kegiatan wartawan ini, jurnalis itu mempunyai suatu risiko yang tinggi ya terhadap wabah COVID-19 ini, karena bagaimanapun juga sebagai pemburu berita wartawan ya, kemana-mana arahnya kan, sehingga di sini ada kemungkinan untuk bisa terjangkit itu memang lebih besar daripada teman-teman, bukan mengecilkan yang lain kan. Namun karena wartawan sering bersentuhan dengan banyak orang gitu, dengan banyak masyarakat, dan tentunya di sini kedepannya bagaimana kita menghindari itu tentunya dari diri kita sendiri ya, bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan itu, memakai masker. Jadi karena yang wawancara ya terpaksa masker dibuka, kita pakai masker, terus jaga jarak dan tetap dengan mencuci tangan, itu yang penting ya. Artinya kan jadinya kita memakai masker itu tidak hanya melindungi kita sendiri, tapi melindungi keluarga dan masyarakat juga dengan memakai masker, itu yang penting. Dan kedepannya tentu harapan kami di sini media, kita harus tahu bahwa musuh kita yang saat ini adalah COVID-19. Saya kira ini semua musuh kita, bagaimana kita memerangi COVID-19 itu secara bersama-sama. Ya, kita jangan saling kita menyalahkan. Kita kan jangan saling menyalahkan ya. Kalau pemerintah tuh nanti akan ada di sini, kasih pemerintah untuk bekerja. Kalau disalahkan terus, artinya kan bagaimana pemerintah untuk
mengkanter aja kerjaannya kan, bagaimana pemerintah bisa memberi suatu pekerjaan yang baik, yang berpikir. Ini pemerintah sudah bergerak, saya kira pemerintah Provinsi Bali bergugus tugasnya, kebetulan saya juga ikut di gugus tugas, jadinya kita terus bekerja dan bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat dan mengedukasi masyarakat untuk tetap waspada terhadap COVID-19 ini. Tentunya kembali berpulang kepada disiplin masyarakat itu sendiri, tetap mengikuti protokol kesehatan. Harapan yang ke depan tentunya media ini tetap menjadi partner kita di pemerintah untuk bisa ikut mengedukasi masyarakat bagaimana menjalani protokol kesehatan itu sehingga wabah virus COVID-19 ini bisa segera berlalu.